melewati apa itu ya, pasar setan. Nah pas ngelewatin Candi Ketek itu dia tiba-tiba tuh minta berhenti mas, berhenti. Langsung setelah itu kita melanjutkan perjalanan dengan nggak bawa apa-apa mas, jadi kayak barang-barangnya ditinggal di shelter ya gitu. sama tendanya juga. Dan itu udah pasti aman ya? Ya kalau di camp area aman. Kalau di camp area aman, tapi berhubung itu di shelter ya gimana lagi. Iya. Itu ditinggal di situ. Jadi naik cuman bawa depek mas, depek sama jas hujan. Jas hujan satu-satu, depek, minum sama cemilan-cemilan aja. Nah kita lanjutkan perjalanan. Jadi dari pos 5 ke puncaknya itu jaraknya udah deket ya? Masih jauh mas itu. Masih jauh. Itu masih jauh. Mati Jun. Baterainya entek. Ora baterai aja akeh. Sudah prepare dan sebagainya, kita melakukan perjalanan menuju ke pos 5 Bulak Peperangan. Itu pagi itu kita melakukan perjalanan itu mulai jam 9-an lah, jam 9-an. Terus kita melakukan perjalanan, udah sampai di pos 5 ada halangan sebentar mas tuh. Halangan? Itu halangannya kameranya ketinggalan mas. Kamera ketinggalan? Kamera. Ada kamera ketinggalan di tenda. Oh iya. Jadi yang di shelter itu ya? Iya, kita di sana sempat udur-uduran sebentar mas. Udur-uduran tuh dalam arti kayak lah. Salah sopo ngene malah pada nyalain gitu. Gitu. Kok iso ketinggalan lu nyalain. Terus saya Aryo sama Tembel nggak mau buat balik ke pos 4. Terus di sana si Gebuk mau balik buat ngambil kamera. Ngambil kamera mau, terus ditemenin sama Gilang. Setelah saya bertiga di pos 5 nunggu, akhirnya mereka sampai, udah mengambil kamera, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Gupak Menjangan. Di pos selanjutnya setelah Bulak Peperangan itu Gupak Menjangan. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ke laut pasti tahu Gupak Menjangan itu seperti apa. Kalau teman-teman yang belum tahu, jadi Gupak Menjangan itu gambarnya seperti di sana tuh ada danau kecil mas, ada danau kecil tapi nggak ada airnya. Kalau ada kering gitu. Iya, ada airnya itu kalau cuman musim hujan atau malamnya hujan, apa hari-harinya sebelumnya itu hujan, jadi ada danau itu. Kalau nggak ada ya cuman lekuan aja gitu kan. Nah di sana kita sudah foto-foto di. Ini bukan gangguan, itu mangga jatuh. Lagi musim mangga. Okay? Kita ada foto-foto di Gupak Menjangan dan lain sebagainya. Kita melanjutkan perjalanan lagi ke Mbok Yem. Oh langsung ke Mbok Yem gitu? Iya, tapi melewati apa itu ya, pasar setan. Nah, melewati pasar setan. Iya. Pasar Dieng, pasar setan. Di sana kita sudah tahu lah apa jalurnya dari Gupak Menjangan ke Mbok Yem melewati pasar Dieng itu. Jadi pasar Dieng itu gambarannya di sana tuh bebatuan mas, bebatuan tuh kayak batu-batu, banyak batu-batu yang ditumpuk-tumpuk gitulah. Tumpuk. Nggak tahu itu, itu mungkin ditumpuk manusia ya. Tumpuk-tumpuk banyak sekali. Setelah itu kita sampai di Mbok Yem, lewati pasar Dieng, kita sampai Mbok Yem, makan sebentar, makan pocelnya Mbok Yem. Ya sewajarnya harga gunung sih mas. Ya kalau pecelnya enggak harga normal seperti harga di bawah ya wajar aja, itu kan di atas gunung sih. Kita makan. Jadi teman-teman, tujuan mereka sebenarnya itu ya naik ke gunung itu hanya untuk makan pecel yang mahal gitu loh. Padahal di bawah juga ada pecel gitu. Ya. Tapi enggak apa-apa. Oke, salut. Demi pecel. Itu demi pecelnya Mbok Yem.
Pecel ketemu setan. Oke, lanjut. Ya, itu kita ada makan di Mbok Yem. Dari Mbok Yem menuju puncak itu bentar mas, bentar banget itu, cuman 15 menitan lah, udah deket banget. Berarti Mbok Yem mampir deket puncak loh itu. Iya, itu wah naik sebentar banget itu, 15 menit 10 menit lah. Sumpah aku gak kebayang blonjone Mbok Yem itu. Iya. Mbok Yem sehat-sehat ya Mbok Yem ya. Kasihan para pendaki itu tidak bisa menikmati pecel nanti. Oke. Iya itu. Lalu udah sampai puncak, foto-foto dan sebagainya, turun. Kita turun tuh dari puncak turun tuh pukul berapa ya tuh? 1:30 lah. Pukul 1:30. Itu pukul 1:30 turun, jam 2 lah. 2:30 turun. Kreatif rokok tolong. Oh iya, siap Mandan. Sorry, tangan kiri ya. Kita jam 2 turun dari puncak. Mampir sebentar di Mbok Yem lagi, karena sebelumnya di Mbok Yem itu kan rame mas, banyak pendaki juga yang dari jalur yang berbeda. Makan pecel juga di sana. Iya, makan, minum dan lain sebagainya. Itu waktu sebelumnya kan rame juga nggak bisa ngajak foto Mbok Yem. Oh iya. Nggak enak lah. Jadi Mbok Yem itu spot foto juga. Oke. Kenang-kenangan. Oh iya. Cari kenang-kenangan juga. Iya, paham. Udah capek beli pecel, nggak bisa foto sama yang jualan pecel. Nah, itu turun. Itu aduh sekali. Itu turun dari puncak, mampir Mbok Yem lagi, udah sepi mas. Di Mbok Yem udah sepi, udah nggak ada pendaki lah, ya, hanya pendaki beberapa saja. Terus bilang ke yang ada di Mbok Yem, yang jualan lainnya, entah itu suaminya atau siapa nggak tahu, mau ngajak foto Mbok Yem, dan ternyata Mbok Yemnya kan lagi sakit. Jadi nggak enak mas kalau ngajak foto, biarkan istirahat aja lah. Ya sewaktu-waktu nanti kalau kembali di Gunung Lawu lagi kan bisa ngajak foto. Nah terus kita memutuskan untuk turun jam 2-an itu, turun berdoa lagi supaya bisa selamat, lancar sampai di pos 4, prepare dan kembali ke base camp lagi dengan selamat. Nah setelah berdoa melewati Pasar Dieng lagi. Di Pasar Dieng kita, jadi jalur turunnya itu sama kayak jalur naik ya berarti? Sama. Oh iya. Sama. Itu di Pasar Dieng kita melewati Pasar Dieng yang bebatuan itu tadi yang dengan sama. Di situ kabut mulai turun mas. Langsung kabut. Kabutnya wah tebel mas tuh. Itu tebel banget kabutnya. Jadi di sana kita udah tahu jalurnya. Mungkin efek hujan malamnya gitu ya? Ya Mungkin ya. Mungkin. Itu kabut. Jarak pandang cuman 2 kilo mas. Jarak pandang itu cuman 2 kilo, saking tebelnya. Jadi teman-teman kila itu ini ya, jengkal ya. Jengkal, jadi 1 kila itu 1 jengkal. Iya, 2 kila itu segini berarti. Jarak pandangnya cuma segini, cuma sampai segini. Nggak sampai 1 meter berarti. Nggak itu sampai. Tebel banget berarti tebel mas. Banget mas. Kayak ya mungkin dalam gedung kebakaran gitu. Nggak tahu, itu tebel banget mas. Jadi itu memutuskan untuk tetap lanjut perjalanan mas. Wow, Itu tetap lanjut perjalanan. nekat sekali ya Anda dan teman-teman Anda itu. Ya kita penjagaannya itu kan teman-teman juga sudah paham kalau walaupun kabutnya tebal apa enggaknya, kita melanjutkan perjalanan dengan memegang satu sama lain. Gandengan gitu. Oh iya. Enggak gandengan jajar. Gini. Depan belakang itu pegangan apa yang bawa depek apa pegangan bajunya biar enggak kepisah gitu loh mas. Kita lanjut perjalanan melewati jalur yang sama untuk turun, tapi di sini mengalami keanehan lagi mas. Dapat gangguan lagi? Iya, keanehan laginya tuh kan kita melewati jalur yang sama. Iya. Dan saya itu posisinya itu yang paling depan mas. Lalu saya membukakan jalan lah mas. Jadi yang nunjukin arahnya gitu ya? Iya, terus
setelah diikutin jalannya kok jalannya setapak, nggak seperti jalan yang sebelumnya tuh juga mungkin setapak tapi agak melebar. Kalau ini kok sempit mas. Setapaknya tuh Jadi setapak. jalurnya beda gitu ya? Iya, setapak sempit. Ya apalagi tertutup Bisa jalur dikatakan kan. kesasar ini udah. Iya, tertutup kabut gitu loh mas. Apalagi kan tertutup kabut jadi nggak iya, bisa lihat iya. depannya tuh seperti apa Iya, kan. iya. Nggak bisa. Ya saya cuman memutuskan ikutin jalur aja lah. Terus setelah diikutin lama kelamaan kok Makin tebel. terus saya merasa kayaknya tadi tuh nggak lewat jalur yang kayak gini. Dibalik lagi gitu. Belum, itu Masih tetap lanjut. sebentar. Terus saya memutuskan buat berhenti. Sama teman-teman. Wes mandek sik wae no. Napa? Kok kan mau dhewe rak lewat dalan kok ngene. Rak lewat jalur kayak ngene. Terus ini meh dilanjut apa ora? Lah nek rak dilanjut meh piye teman-teman bilang gitu kan mas. Ya balik meneh no. Balik meneh ning Pasar Dieng. Soalnya aku yakin mau kira lewat jalur kok ngene. Lah setelah kita lama berunding di sana, kabutnya yang di depan saya tuh buka loh mas. Udah mulai pudar. Iya pudar tapi tipis-tipis gitu mas. Nah itu kayak buka itu tuh kelihatan emang jalurnya bukan itu mas. Soalnya yang pas kebuka itu yang kelihatan bukit mas. Bukit, sedangkan kan kita sebelumnya kan naik harusnya kan jalurnya turun mas. Iya, itu jalurin tambah naik. Iya itu malah bukit yang berbeda gitu loh, nggak tahu itu bukit apa. Itu bukitnya cukup tinggi sih mas. Dengan mengarah jalur setapak itu mengarah ke bukit tersebut. Terus Iya. jadi teman-teman itu semakin yakin kalau jalurnya bukan kayak gini karena itu depan malah bukit. Terus Di akhirnya balik lagi. iya memutuskan untuk kembali balik kanan. Terus balik kanan, balik. Saya paling belakang mas. Saya berubah di paling belakang. Teman saya yang paling belakang tadi jadi paling depan. Saya memegang itu teman saya lagi. Saking tebelnya kabutnya itu melihat teman saya yang paling depan tuh nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan. Tapi padahal ya nggak kepisah. Masih pegangan. Lalu Oke, kita kreatif. balik ke Dieng, Pasar Dieng, lalu berdoa sebentar, bilang sama teman-teman, nek dewe ono salah minta maaf we lah, sambati minta maaf dongo, terus palingi lancar dewe balik, dewe ning kene nyate ya ora meh kena-kena. Muga-muga dilancarke lah kayak izin gue balik. Sudah pada berdoa, kita memutuskan yaudah ayo pulang. Turun gitu. Pulang dengan lewat jalur yang sama lagi. Aman. Kabutnya hilang. Jalannya sama waktu turun. Kupak menjangan sudah kelihatan. Jadi udah aman ya sampai ke base camp lagi. Iya. Aman. Itu kupak menjangan sudah kelihatan. Langsung turun. Di sana kita perahu sebentar dari muka-muka panik yang sebelumnya sudah dialami. Di Kupak Menjangan langsung turun menuju ke pos 4 di tenda kami. Di tenda kami itu kita udah prepare buat turun, sampah-sampah udah diberes-beres, otomatis kan bawaan kita udah ringan, makanan-makanan, minuman dan sebagainya udah pada habis. Kita turun. Yang sebelumnya kita naik kan merasa kita menaik paling lambat. Jadi untuk mencapai ke pos-pos berikutnya itu kan karena terlalu santai gitu. Lama itu kan wajar ya mas ya. Tapi itu turun dari pos 4 itu Cepat cuman rombongan saya tapi dari pos ke pos itu malah kerasa lambat, seperti naik malahan. Kok rasanya lama. Tapi di sana teman-teman ya merasakan tapi pada diem gitu loh mas. Udah lanjutin perjalanan aja. Lanjutin. Padahal itu kita turun ya nggak lambat banget mas. Turun normal, malah bahkan kita sempetin buat lari. Kok tapi malah rasanya lama kayak kita naik gitu loh. Ya udah
kita lanjutin aja ngikutin jalurnya. Ya untungnya sih mas, untungnya kita udah sampai di pos-pos ini walaupun lama. Oh iya. Selamat itu sampai ke bawah ya? Iya, itu sampai ke bawah itu di pos 1. Di pos 1 udah sampai pos 1 itu posisinya maghrib mas, udah maghrib. Kita rokokan sebentar sama nunggu suara azan selesai. Setelah selesai azannya, kita rokokan. Kita itu mas, melanjutkan perjalanan. Saya itu posisinya itu kan jalan setapak ya mas. Itu saya posisinya di posisi kedua atau ketiga, saya lupa. Yang jelas tuh teman saya yang Arya itu paling belakang. Nah itu dia yang membawa carrier, tapi ya semua bawa carrier, tapi dia bawa carrier paling ringan seingat saya. Seingat saya itu dia paling ringan. Terus melewati Candi Ketek. Di Candi Ketek itu kan bisa motong jalur lewat Candi Ketek atau muter. Iya, kayak tadi. Berhubung itu udah malam, saya pengennya motong saya lagi. Sama teman-teman saya motong lagi. Tapi sebelum lewat Candi Ketek, Arya itu sudah wanti-wanti itu muter aja gitu. Mengko aja lewat Candi Ketek emang. Dan apa bendang cepat, pengen atus, pengen leren. Wis awake wis pliket kabeh. Wis pokoknya aja. Ya udahlah nurutin dia. Nah pas ngelewatin Candi Ketek itu dia tiba-tiba tuh minta berhenti mas, berhenti. Mandek sih apa dia tuh ngabsenin satu-satu dari depan mas. Mau ada yang tukeran enggak sama aku di belakang. Aku wegah nemburi dhewe. Lah napa aku wegah tukeran pada enggak mau semua mas. Ya udah kita lanjutin lagi. Kita sampai tempat masing-masing, ngurus buat ambil KTP dan sebagainya, ketemu bapak-bapak di ASEAN. Dia bilang sama saya teman-teman, mas sehat-sehat wae ta ngono, ora ana apa-apa ta mas. Mboten nonton apa-apa Pak. Lah pripun? Oh ya wis nek sehat-sehat wae. Nggih pun Pak. Di situ tuh saya mau menceritakan, sebenarnya mau menceritakan apa yang saya teman-teman alami gitu ya, di atas sama bapak, tapi berhubung teman saya si gebuk, wis lah ayo balik base camp wae. Wis kesel kabeh wae. Ya udahlah, kita balik ke base camp. Aryo cerita soal yang tadi lewat Candi Ketek, kenapa dia minta gantian sama temennya suruh pindah belakang. Ternyata katanya itu tasnya itu carrier-nya dia kan bawanya enteng, cuman dalamnya SB, jas hujannya dia sama baju kotornya dia aja. Dari sampah semua dan sebagainya dia nggak bawa. Itu kok tiba-tiba rasanya tuh berat gitu loh, kayak ada yang gondeli. Kayak ada yang menslok itu mas, kayak zrek gitu loh suaranya. Ya bukan soalnya rasanya tuh kayak jerk gitu, berat gitu loh. Iya. Dari situ kan dia tidak nyaman, juga takut, dan itu juga lewati Candi Ketek udah malam gitu kan. Ya udah sampai situ, kita sampai base camp udah mandi dan sebagainya. Di base camp tuh kita lihat salah satu seorang pendaki. Dia sendirian mas, enggak, di base camp dia sendirian. Oh iya. Kayak tampang-tampang orang sakit gitu loh mas. Tampang orang sakit. Iya itu. Wow. Dia tuh kayaknya sakit. Oh iya. Terus setelah kita beres-beres mandi dan sebagainya, kita ngampirin dia. Oh iya. Kita ajak kenalan, ngobrol dan sebagainya. Dia tanya, mas gimana di atas lau jalurnya? Ya kita semua ceritakan apa yang kita alami di atas, termasuk gangguan tadi. Iya, puncaknya kayak gimana, mbok gimana. Terus setelah kita menceritakan, dia malah ikut nambahi cerita mas. Jadi ada cerita lagi soal pengalamannya dia juga waktu dia sama temen-temennya muncak di Gunung Gede Pangrango. Di sana kita di
lihatkan foto, ada fotonya itu mas, Ada fotonya? ada fotonya, iya foto. Oh, penampakan. Penampakannya. Ini ada hal yang janggal lagi ini. Oke. Untuk- Ada kontaknya, Mas? Ada. Oke, nanti bisa kasih tahu ke tim kita ya. Nanti Dia kita undang juga. Dia juga kalau undang mungkin nggak bisa mas. Loh. Dia itu dari Jakarta. Iya. Dia dari Jakarta. Mungkin nanti kalau mau diceritakan, saya itu aja hubungi dia untuk menceritakan, nanti saya ceritakan lagi. Oh iya, jadi mediasi gitu ya modelnya. Gitu aja mas, nanti untuk cerita teman saya di Gunung Gede ini pastinya lebih epic lagi. Oh iya. Terima kasih teman-teman, segitu aja. Sahabat Graha semuanya, mungkin ada pesan yang bisa diambil dari sini. Kalau mau naik gunung itu bukan ya jangan bawa minuman keras kalau bisa lah, kalau cuma angkat-angkat badan mungkin kan kayak karena kepepet mungkin ya, buat angkat-angkatan karena suhu di gunung saya juga kurang tahu. Satu, jangan nyampah, itu penting. Jaga ucapan itu harus pasti, gak cuma di gunung. Jangan merusak. Nyampah sama jaga ucapan itu gak cuma harus di gunung sih, semuanya juga harus dijaga. Jangan coret-coret batu. Nah itu sampah banget coret-coret batu itu untuk apa itu gitu ya teman-temannya. Jadi ya mungkin teman-teman juga ada pengalaman janggal-janggal lain, mungkin nanti bisa tulis di komen, mungkin nanti bisa kita follow up Atau kirim di email aja. emailnya nanti ada di description box ya, bisa dilihat. Kalau ada fotonya itu bisa lebih menarik lagi, mungkin bisa diceritakan secara detail. Tuh, oke ya teman-teman, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan pembicaraan yang cukup panjang ini. Semoga teman-teman selalu diberkati Yang Maha Kuasa dan selalu diberi kesehatan. Semoga lancar rezekinya. Selamat menikmati Malam. kehidupan kalian yang menyeramkan itu.